Di peta, Gunung Slamet berdiri anggun seperti benteng terakhir Jawa Tengah. Tapi dari langit, ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya tampak retak di bagian bawah. Seolah gunung ini sedang menyembunyikan luka yang baru mulai terlihat ketika hujan turun. Viralnya banjir bandang Sumatera membuat mata publik terbelalak. Dan tiba-tiba, orang sadar bahwa pola yang sama diam-diam tumbuh di lereng Slamet. Bukan di puncaknya yang hijau, bukan di hutan atas yang masih kokoh, melainkan di tepian gunung, tempat manusia tanpa sadar mengikis fondasinya sendiri. Yang jarang dibahas adalah ini. Gunung tidak perlu gundul untuk menimbulkan bencana. Kadang hanya satu lereng yang rapuh sudah cukup untuk memicu kehancuran di bawahnya. Banjir bandang di Sumatera membuat banyak orang mulai melihat gunung dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya, dalam waktu lama, publik sadar bahwa bencana besar sering lahir dari tempat yang tampaknya tenang, dari hulu sungai, dari lereng yang tidak pernah masuk berita, dan dari gunung yang dianggap aman-aman saja. Dari situlah, Gunung Slamet mendadak ikut terseret ke tengah percakapan nasional. Screenshot citra satelit beredar, potongan video menunjukkan tebing yang terkupas, dan ribuan komentar bertanya hal yang sama. Apakah ini tanda bahaya yang selama ini diabaikan? Pemerintah menenangkan bahwa kawasan inti gunung masih utuh, dan informasi yang beredar tidak sesuai fakta. Sementara warga di kaki gunung menunjukkan bukti sebaliknya. Di antara dua narasi itu, ada satu kenyataan yang harus kita periksa sendiri melalui data, satelit, dan sejarah bencana yang sudah terjadi di sekelilingnya. Di peta Jawa Tengah, Gunung Slamet tampak seperti dinding besar yang memisahkan dataran rendah dari pegunungan. Tingginya menjulang, hutan atasnya masih rapat, dan dari kejauhan gunung ini terlihat kokoh seolah tidak tersentuh apapun. Namun di balik ketenangan itu, Slamet memegang peran yang lebih penting daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Gunung ini adalah menara air bagi 3 wilayah sekaligus, Banyumas, Purbalingga, dan Tegal. Air yang keluar dari tubuh gunung inilah yang memberi hidup pada sungai, sawah, dan desa-desa di bawahnya. Fakta yang jarang diketahui adalah bahwa bagian atas Slamet sebenarnya masih sangat sehat. Penelitian ekologi dari Cambridge University Press menemukan bahwa di atas 800 meter, hutan montana seluas lebih dari 28.000 hektar masih bertahan dalam kondisi relatif utuh. Hutan inilah yang menahan air, menjaga lereng tetap stabil, dan menjadi benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati Jawa yang tersisa. Tapi, masalahnya bukan di sana. Lereng tengah dan bawah Slamet berada di wilayah yang secara geologi memang rawan. Tanah vulkanik mudanya mudah jenuh air, kemiringan curam, dan dokumen resiko bencana Jawa Tengah sejak lama menandai kawasan ini sebagai zona rentan gerakan tanah dan banjir bandang. Artinya, meskipun hutan atas masih kuat, bagian bawah gunung sudah berdiri di atas fondasi yang rapuh secara alami. Dan inilah bagian yang sering terlewat. Ketika sebuah gunung memiliki tubuh atas yang sehat, tetapi kaki yang lemah, kerusakan kecil di bawah dapat mengubah seluruh gunung menjadi ancaman. Karena bencana di gunung tidak selalu dimulai dari puncak, seringkali justru dimulai dari tempat manusia hidup dan tinggal. Jika hanya melihat hamparan hijau dari kejauhan, Gunung Slamet tampak seperti benteng alam yang masih kokoh. Namun di atas satelit bercerita lain. Alih-alih menunjukkan kerusakan besar dalam satu waktu, peta tutupan hutan justru menampilkan pola yang lebih mengkhawatirkan. Erosi kecil yang terjadi terus-menerus selama 2 dekade. Di wilayah Banyumas, citra satelit menunjukkan hilangnya lebih dari 2.000 hektar tutupan pohon sejak awal 2000-an. Angkanya tidak spektakuler secara tahunan. Ratusan hektar di sini, beberapa puluh di sana. Tetapi sifatnya konsisten. Itulah yang berbahaya. Bencana jarang datang dari tebing yang runtuh sekaligus.
Ia lahir dari retakan-retakan kecil yang dibiarkan terjadi tanpa disadari. Purbalingga dan Tegal memperlihatkan pola serupa. Hutan alam masih tersisa, tapi dalam peta tampak terputus-putus, seakan ada gigitan kecil yang diambil dari tepinya tiap tahun. Dari atas, wilayah itu masih tampak hijau, tetapi di dalamnya ada jejak pembukaan lahan, kebun campuran, dan ruang kosong yang memutus jaringan hutan. Fragmentasi ini membuat fungsi hutan melemah. Air yang seharusnya tertahan pohon akhirnya berlari cepat menuruni lereng. Yang sering membuat publik salah paham adalah ini. Deforestasi tidak selalu berarti hilangnya seluruh hutan. Kadang hutan tetap terlihat hijau, tetapi sudah kehilangan kemampuan menahan air dan mengunci tanah. Itu sebabnya citra satelit yang menunjukkan hutan masih ada sebenarnya bisa menipu. Pertanyaannya bukan apakah hutan hilang, tetapi apakah hutan masih bekerja sebagai penyangga gunung. Di titik inilah reputasi Slamet mulai berubah. Bukan karena puncaknya rusak, tetapi karena hutan bawah yang perlahan digerogoti. Dan justru di sanalah manusia hidup, di bagian gunung yang paling penting sekaligus paling rentan. Ketika video lereng terbuka di kaki Gunung Slamet pertama kali viral, pemerintah buru-buru menyebutnya hoax. Mereka menjelaskan bahwa gambar itu hanyalah rekaman Google Earth 2018, bekas akses proyek panas bumi, dan kini sudah kembali hijau. Penjelasannya rapi, meyakinkan, dan seolah menutup seluruh kegaduhan itu. Mingyu mencoba mengakses Google Earth. Data sudah diperbarui ke tahun 2023 dan warna coklat itu masih terlihat. Dan ketika kamera warga turun ke lapangan, muncul kenyataan lain yang lebih sulit disangkal. Beberapa hari setelah menepis isu pertama, pemerintah mengeluarkan klarifikasi baru. Ada aktivitas tambang di kaki Gunung Slamet. Tapi lokasinya berada di tanah milik warga, bukan di kawasan inti, dan tambang tersebut memiliki izin resmi. Nama desa yang muncul Gandatapa, Baseh, Sumbang, bukan lagi sekedar titik di peta. Di sanalah lereng dikupas untuk batu dan pasir, meninggalkan tebing-tebing curam yang berubah bentuk setiap hari. Secara administratif, semua itu mungkin benar. Tetapi bagi warga, kenyataan administratif tidak berarti banyak ketika sawah mereka jebol dan kolam ikan hancur. Air yang dulu mengalir tenang, kini membawa pasir dan sedimen ke pemukiman, menciptakan kekacauan yang datang setiap kali awan gelap berkumpul di atas desa. Inilah alasan sesungguhnya mengapa publik panik. Bukan karena tambang ini berada jauh di kawasan lindung, tetapi karena mereka berdiri tepat di bagian tubuh gunung yang paling menentukan nasib desa di bawahnya. Tambang-tambang kecil ini mungkin tidak menjelaskan seluruh penurunan hutan dalam data satelit. Tetapi secara visual dan struktural, mereka menciptakan luka-luka yang membuat kaki Slamet melemah. Dan setiap gunung yang kakinya rapuh, pada akhirnya akan membebankan resikonya pada siapapun yang tinggal di bawahnya. Setiap musim hujan, lereng Slamet menunjukkan sisi lain yang jarang dibicarakan. Air yang jatuh tidak pernah turun sebagai hujan biasa. Ia membawa sejarah panjang gunung api, menyusuri tanah vulkanik muda yang mudah jenuh, dan melintasi celah-celah kecil yang diciptakan manusia di kaki gunung. Disinilah pola bencana mulai terlihat. Wilayah Banyumas, Purbalingga, dan Tegal sudah lama ditandai sebagai zona rawan tinggi untuk gerakan tanah. Peta resiko bencana provinsi menunjukkan warna merah muda dan kuning di sepanjang kaki Slamet, terutama di kecamatan yang berdiri langsung di lerengnya. Longsor di Sumbang, banjir bandang di Purbalingga bagian barat, tanah bergerak di Kedung Banteng. Semuanya bukan kejadian baru. Masyarakat di daerah itu sudah hafal suara air yang tiba-tiba berubah deras atau gemuruh tanah yang bergerak setelah hujan tanpa jeda. Ketika hujan bawah terfragmentasi dan tambang memperlemah struktur lereng, air tidak lagi diserap perlahan. Ia meluncur begitu saja, membawa tanah, batu, dan sisa-sisa erosi yang menumpuk dari tahun ke tahun. Yang menakutkan bukan jumlah hutan yang hilang, tetapi hilangnya kemampuan hutan untuk menahan air pada detik-detik pertama hujan ekstrim. Karena itulah, banjir bandang bisa terjadi meskipun hutan atas masih utuh. Di tengah perubahan iklim yang membuat hujan makin sulit diprediksi, resiko ini tumbuh diam-diam.
Tidak ada tanda dramatis, tidak ada letusan, tidak ada asap. Hanya perubahan kecil pada lereng yang dulu stabil, dan itu sudah cukup untuk mengubah jalur air, melemahkan tanah, dan menciptakan ancaman baru di bawahnya. Gunung Selamat tidak sedang utuh, tetapi keseimbangannya jelas berubah. Hujan atas masih berdiri, namun kaki gunungnya perlahan dilemahkan oleh pilihan manusia yang tampak kecil, namun berdampak besar. Di sisi lain, pemerintah dan warga hidup dalam dua cerita yang berbeda. Yang satu melihat izin dan batas kawasan, yang lain melihat air yang semakin liar setiap kali hujan turun. Dan pada akhirnya, pertanyaannya sederhana. Apakah yang seharusnya kita takuti adalah alam Gunung Selamat, atau keputusan manusia yang terus menguji kesabarannya?